yang penuh dengan sukacita. Oke, kita mau bersatu dalam doa. Kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Semua yang sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita sama-sama nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Mari kita bersatu dalam doa, ikutin kakak berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sekarang kami mau memuji nama Tuhan. Berikan kami hati yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom adik-adik. Hari ini kita mau mulai memuji nama Tuhan ya. Ada yang tahu hari ini hari apa? Hari ini hari Minggu. Hari Minggu itu harinya Tuhan. Semua hari yang sudah Tuhan jadikan itu harinya Tuhan. Oke, sekarang ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mulai memuji nama Tuhan. Hari
hari Senin, hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan, hari Minggu, harinya Tuhan. Semua hari, hari Tuhan, harinya Tuhan. Sekarang dengar dia panggil nama saya ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari semuanya kita boleh duduk lagi. Kita ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau naikkan satu pujian. Kita mau katakan, firman Tuhan ku dengar. Semuanya sikap berdoa yang baik ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah daku. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah daku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berikanlah kami hati yang siap mendengar firman Tuhan. Berkati Tuhan, supaya firman Tuhan boleh tertanam dan bertumbuh dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi. Nah, apakah adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, kalau sudah misalkan sudah siap, jadi tadi kan kakak sekolah minggu yang memimpin pujian sudah berdoa. Lalu setelah berdoa kita sudah berdoa untuk siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Lalu saat kita mendengarkan firman Tuhan, nah sikap kita bagaimana? Ya? Iya, pasti tertib ya, duduk dengan tertib. Nah adik-adik, hari ini adalah hal yang sangat luar biasa
buat kita. Karena kenapa? Karena ternyata Allah atau Tuhan Yesus masih memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah. Tapi meskipun hanya secara online, ingat bahwa Allah tetap ada bersama dengan kita. Dimanapun kita, siapapun kita, Allah tidak pilih kasih. Nah adik-adik, dengarkan ya firman Tuhan pagi hari ini. Kakak akan ceritakan yaitu tentang penciptaan. Nah adik-adik bisa lihat judul firman Tuhan itu yaitu di sini. Itu dia, tentang penciptaan. Nah, mungkin adik-adik bertanya nih, apa sih penciptaan apa ya? Maksudnya penciptaan sesuatu. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu. Nah, hari ini yang kakak ceritakan itu adalah tentang penciptaan seluruh isi dunia ini. Nah, kakak mau bertanya dulu deh, siapa ya yang menciptakan seluruh isi dunia ini? Termasuk adik-adik yang ada di rumah, termasuk kakak yang di sini. Siapa yang menciptakan? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab boleh langsung jawab di rumah sendiri. Siapa? Iya betul. Yang menciptakan seluruh isi dunia ini adalah Allah. Wah, ternyata Allah ya yang menciptakan seluruh isi dunia ini. Pasti adik-adik tahu lah ya, karena sudah pernah dengarkan firman Tuhan di sekolah minggu. Nah adik-adik, sebelum kakak menceritakan tentang penciptaan seluruh isi dunia ini, nah kakak mengajak adik-adik dulu untuk menonton satu video, yaitu film tentang penciptaan. Nah, nanti di sana adik-adik akan melihat ada berapa hari Allah menciptakan seluruh isi dunia ini. Lalu di sana juga akan diceritakan apa yang terjadi, apa saja yang diciptakan Allah, ya. Lalu di sana juga diceritakan bagaimana Allah menciptakan seluruh isi dunia ini. Bagaimana caranya? Apakah lewat perkataan atau dengan tangannya sendiri atau dengan memakai apa? Nah, nanti di sana akan diceritakan. Jadi, sebelum kakak ceritakan lebih dalam, adik-adik silakan menyaksikan video yang kakak berikan untuk adik-adik. Selamat menyaksikan. Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Itulah hari ketiga. Berfirmanlah
Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. lalu Allah memberkati semuanya itu. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. dan jadilah demikian. Firmanlah Allah, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah hari keenam. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, adik-adik, bagaimana video tentang penciptaannya? Seru kan? Menarik kan? Iya dong, tentu menarik dan seru sekali. Kenapa? Karena yang menciptakan dunia ini adalah Allah. Nah, Allah itu adalah sungguh hebat, sungguh luar biasa. Hanya dengan sesuatu saja atau dengan apa ya, dia bisa menciptakan sesuatu. Berbeda dengan kita. Ya iyalah, kita kan ciptaan Allah, bukan siapa-siapa. Kita hanya ciptaan Allah. Nah, adik-adik, sebelum kakak menceritakannya, kakak akan ajak adik-adik dulu untuk berinteraksi. Nah, saling bertanya nih. Kakak mau bertanya kepada adik-adik, lalu adik-adik mencoba menjawabnya dari rumah. Meskipun sebenarnya sih kakak nggak bisa dengar ya secara langsung, tetapi kakak yakin, kakak percaya bahwa adik-adik di rumah jawab pertanyaan dari kakak. Nah, di video itu tadi yaitu video tentang penciptaan, betul ya? Iya, betul tentang penciptaan. Nah, lalu di sana itu yang diceritakan apa ya? Penciptaan sampai hari keberapa? Ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, apa ke-6? Apa ke-7? Ada berapa hari Allah menciptakan seluruh isi dunia ini?
yang ketujuh Allah tidak menciptakan sesuatu ya nak, tetapi istirahat. Jadi Allah menciptakan seluruh isi dunia ini adalah selama 6 hari. Yaitu di hari yang pertama Allah menciptakan apa? Terang. Lalu di hari yang kedua Allah menciptakan apa? Cakrawala. Lalu di hari yang ketiga Allah menciptakan apa? Darat, laut, dan tumbuhan. Lalu di hari yang keempat Allah menciptakan apa? Tik 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 tik. Apa? Benda penerang. Apa saja benda-benda penerangnya? Yaitu ada matahari, ada bulan, ada bintang. Oke, di hari yang kelima Allah menciptakan apa? Hewan di air ya, hewan yang hidup di air, lalu hewan yang hidup di udara yang bisa terbang. Lalu di hari yang terakhir, kira-kira Allah ciptakan apa ya di hari yang terakhir? Yaitu Allah menciptakan apa di hari yang keenam? Ya, Allah menciptakan di hari yang keenam itu adalah hewan di darat. Lalu setelah Allah menciptakan hewan yang hidup di darat, apalagi ya yang diciptakan Allah? Betul, dia menciptakan kamu, dia menciptakan kakak juga, dia menciptakan manusia. Itu dia istimewanya. Tapi adik-adik, saat dia menciptakan terang, cakrawala, darat, laut, dan tumbuhan, lalu benda-benda penerang, ya, lalu apalagi ya, hewan yang hidup di air dan hewan yang hidup di udara, lalu hewan yang hidup di darat. Allah menciptakannya dengan cara apa nak? Dengan cara apa ya? Tadi sudah diceritakan di video, yaitu dengan cara berfirman, yaitu lewat perkataan. Allah menciptakan seluruh isi dunia ini selain manusia, yaitu dengan cara berfirman, Nah, adik-adik, luar biasa ya, hanya dengan cara berfirman aja Allah sudah bisa menciptakan sesuatu. Itu dia Allah kita, Allah yang hebat. Nah, berbeda saat Allah menciptakan manusia, setelah Allah menciptakan hewan yang hidup di darat ya, lalu Allah menciptakan manusia. Berbeda. Allah menciptakan manusia dengan cara tangannya sendiri. Dia membuat manusia itu dari debu tanah. Itu dia istimewanya kita. Nah, kita itu dibuat dengan sangat istimewa. Kita itu diciptakan oleh Allah dengan sangat spesial, khusus. Allah membuat kita dengan tangannya sendiri. Waduh, bahagianya Kakak Ira. Kakak Ira itu bahagia sekali karena Allah sangat ternyata menciptakan Kak Ira itu dengan spesial, sama dengan adik-adik yang ada di rumah gitu. Nah, tepuk tangan dulu ya untuk Allah. Waduh. Nah, kita harus bersyukur nih kepada Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini yang Kakak akan sampaikan yaitu tentang penciptaan di hari yang pertama saja ya. Nah, kenapa? Karena kalau Kakak ceritakan penciptaan di hari yang pertama sampai dengan di hari yang keenam, nanti nggak cukup waktunya, ya kan, terlalu lama, ya kan. Jadi hari ini Kakak hanya menceritakan penciptaan di hari yang pertama saja dulu. Nah, dengarkan adik-adik, tadi kan kita sudah nonton video. Nah, ternyata saat Allah menciptakan di hari yang pertama, apa tadi yang Allah ciptakan? Terang. Nah, ternyata sebelum Allah menciptakan terang, Alkitab mengatakan bahwa bumi ini tidak berbentuk, gelap, kosong, tidak ada apa-apa. Nah, ternyata sebelum terang diciptakan di hari yang pertama, ternyata dunia ini tidak berbentuk. Oh, begitu ya Kak Ira. Mungkin adik-adik bertanya di rumah, atau ada anak-anak atau
ada adik-adik yang pernah mendengarkan ya cerita ini tentang penciptaan? Tidak apa-apa, dengarkan lagi biar adik-adik semakin paham. Nah, sebelum Allah menciptakan terang, ternyata dunia ini berbentuk apa tidak berbentuk? Iya, tidak berbentuk. Gelap gulita. Tidak ada apa-apa. Jadi kalau gelap gulita emang kita bisa lihat? Tidak bisa. Nah, Kak Ira, aku mau tanya nih, kenapa ya Allah menciptakan terang duluan? Kenapa ya di hari yang pertama itu Allah tidak menciptakan duluan itu manusia? Kenapa ya Allah tidak menciptakan hewan-hewan yang hidup di air dulu? Kenapa ya Allah tidak menciptakan benda-benda beneran dulu di hari yang pertama? Nah, dengarkan ceritanya. Ternyata begini, nak, dengarkan. Waktu Allah melihat seluruh isi dunia ini, bahwa dunia ini gelap, kosong dan tidak ada apa-apa, lalu Allah berpikir, oh iya, saya mau menciptakan sesuatu yang bisa menerangi isi dunia ini terlebih dahulu. Makanya Allah menciptakan terang di hari yang pertama. Allah menciptakan terang di hari yang pertama. Kenapa? Ternyata terang itu adalah sumber kehidupan, sumber segala kehidupan yang ada di dunia ini. Makanya Allah menciptakan terang di hari yang pertama. Nah, setelah itu, setelah Allah menciptakan terang di hari yang pertama, ya, lalu Allah lalu Allah memisahkan terang itu dari gelap. Nah, tadi kan sebelum diciptakan terang sudah kian ada gelap. Lalu karena Allah melihat tidak ada kehidupan, akhirnya Allah menciptakan terang. Lalu setelah terang sudah ada, akhirnya Allah memisahkan terang itu dengan gelap, ya, memisahkan terang dari gelap. Nah, Alkitab mengatakan, coba ya kita lihat, ternyata setelah Allah menciptakan terang, lalu setelah Allah juga memisahkan, lalu ternyata Allah menamai masing-masing, yaitu Allah menamai gelap itu yaitu malam, lalu Allah menamai terang itu yaitu siang. Coba deh adik-adik bisa lihat di sini. Nah, adik-adik, ternyata ya Allah kita itu hebat. Apa tujuan Allah untuk memisahkannya terang dari gelap? Nah, makanya tujuan Allah adalah supaya kita bisa membedakan. Nah, kalau nanti bercampur aduk, mana kita tidak bisa bedakan mana siang, mana malam. Nah, Allah kita sudah jauh memikirkan sebelum Dia menciptakan kita yang istimewa ini. Ya, oke. Kemudian setelah Allah memisahkan itu, lalu Dia menamai masing-masing, yaitu gelap yaitu malam, ya. Makanya pada malam hari dunia ini gelap, ya kan? Harus ada lampu. Kalau tidak ada lampu, jatuh, nabrak, jatuh ke lubang. Ya kan? Makanya Allah memberikan hikmat kepada manusia, memberikan kepintaran kepada manusia, sehingga manusia bisa menciptakan sesuatu alat yang bisa menerangi dunia ini, yaitu lampu. Nah, itu adik-adik, jangan kita bahas itu dulu ya adik-adik. Nah, setelah itu makanya kalau malam itu gelap, karena Allah sudah menamai bahwa gelap itu malam. Nah, apa tadi? Terang dinamai Allah oleh terang dinamai Allah yaitu siang. Nah, makanya kalau sekarang itu kalau siang, nah yang kita lihat adalah terang. Kita boleh pergi ke hutan, kita tidak bisa jatuh ke jurang. Kenapa? Karena kita bisa melihat, karena ada terang, iya kan? Kita tidak bisa menabrak pohon, iya kan? Kenapa? Karena kita bisa melihat, iya kan? Nah, adik-adik, ternyata Tuhan atau Allah sudah memikirkan Dia bagaimana
menciptakan seluruh isi dunia ini dengan sangat baik. Dan Alkitab mengatakan bahwa ketika Allah menciptakan seluruh isi dunia ini, Allah melihatnya sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Nah, adik-adik, adik-adik mungkin bertanya ya kepada Kak Ira. Kak Ira, dari tadi Kakak Ira itu cerita tentang penciptaan. Nah, penciptaan di hari yang pertama. Di hari yang pertama Allah menciptakan terang. Lalu Kak Ira juga menceritakan bahwa Allah memisahkan terang dari gelap, lalu diberi nama yaitu siang dan malam. Apa maksudnya Kak Ira? Apa sih gunanya buat aku? Aku kan masih kecil. Ini maksud Tuhan. Ini maksud Allah hari ini. Allah atau Tuhan Yesus mau menyampaikan kepada kita. Hai anak-anak sekolah minggu Gereja Sungai Yordan Villa Melati Mas. Hai guru-guru sekolah minggu Gereja Sungai Yordan Villa Melati Mas. Dan hai semua ciptaanku. Hari ini ya firman Tuhan mengatakan atau menyampaikan kepada kita bahwa baik di dalam gelap maupun di dalam terang, baik di malam hari maupun di siang hari, Allah tetap ada bersama dengan kita. Jadi adik-adik, ternyata Allah menyampaikan itu kepada kita hari ini. Iya kan? Jadi kenapa sih? Kok bisa Miss Ira? Ya iya, Allah sebelum ada gelap, Allah sudah ada. Sebelum ada terang, Allah juga sudah ada. Ya iyalah, kan Allah yang menciptakan seluruh isi dunia ini. Jadi makanya dia mau menyampaikan kepada kita adik-adik bahwa adik-adik yang ada di rumah, ya adik-adik sekolah minggu Gereja Sungai Yordan Villa Melati Mas, tidak boleh takut di saat malam hari maupun di siang hari. Meskipun mama dan papa mungkin meninggalkan kita sebentar karena ada sesuatu hal yang mau diurus atau yang mau dibeli, ditinggalkan. Oh, iya aku sendiri, aku takut. Mama, papa, jangan takut. Tidak boleh nangis, tidak boleh sedih. Kenapa? Karena Allah menyampaikan atau mengatakan kepada kita bahwa Allah selalu ada bersama dengan kita. Aduh, senang sekali loh Kak Ira. Ternyata Kak Ira itu tidak perlu takut karena Allah mengatakan bahwa Allah selalu ada bersama dengan Kak Ira, bersama dengan keluarga Kak Ira. Begitu juga dengan adik-adik yang ada di rumah. Meskipun adik-adik masih dihimbau untuk beribadah dari rumah, jangan takut, tidak apa-apa. Allah selalu ada bersama dengan kita. Kita tidak harus ke sekolah minggu, ke gereja dulu seperti biasa baru Allah ada bersama dengan kita. Tidak. Dimanapun kita berada, ya kan? Dalam keadaan apapun kita, sedang nangiskah, sedang gembirakah, sedang menuliskah, sedang belajarkah, Allah selalu ada bersama dengan kita. Jadi firman Tuhan hari ini buat kita adalah Allah selalu ada bersama dengan adik-adik yang ada di rumah. Allah selalu ada bersama dengan guru-guru sekolah minggumu ya, dengan kakak-kakak sekolah minggumu. Allah selalu ada bersama dengan mereka. Nah, luar biasa firman Tuhan hari ini ya adik-adik. Baik adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini yang kakak boleh sampaikan. Semoga firman Tuhan ini bisa memberikan semangat buat adik-adik ya, bisa menyemangati ya kan. Nah, dan adik-adik jangan lupa ya, terus berdoa, terus bersyukur, taat kepada papa mama ya, oke? Apalagi kalau adik-adik yang masih sekolah, tetap taat kepada guru ya kan. Meskipun gurumu menyampaikan materi atau pembelajaran lewat video, adik-adik harus tetap taat. Nah, adik-adik yang masih belum sekolah, adik-adik
juga harus percaya ya, meskipun masih kecil-kecil ya, adik-adik harus percaya juga bahwa ada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang selalu ada bersama dengan adik-adik. Adik-adik, nanti boleh kita baca firman Tuhan, yaitu yang terambil dari Kejadian ya. Ini dia ya, Kejadian ya. Adik-adik nanti bisa membaca, di sana ada tentang cerita tentang penciptaan Allah. Nah, nanti mama papa mungkin bantu adik-adik untuk menceritakan kembali. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini yang bisa memberkati kita. Jadi karena kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, maka kita akan bersyukur kepada Tuhan dengan cara melipat tangan lalu menutup mata. Kenapa? Karena kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Ambil sikap yang baik, ambil sikap yang paling manis, tunjukkan kepada Allah, bukan kepada Kak Ira, tetapi kepada Allah. Allah selalu melihat kita. Oke, Kak Ira akan berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar firman Tuhan, yaitu tentang penciptaan. Tuhan, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menciptakan seluruh isi dunia ini dengan amat sangat baik. Kami bersyukur dan kami berterima kasih karena hari ini dan sampai selama-lamanya Tuhan, kami boleh menikmati seluruh ciptaan Tuhan. Terlebih-lebih kami ya Tuhan Yesus, yaitu adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Hari ini juga kami sangat bersyukur karena Tuhan mengajarkan kami bahwa kami tidak boleh takut, kami tidak boleh sedih, baik di malam hari maupun di siang hari, karena Allah selalu ada bersama dengan kami. Tuhan, kami sangat senang mendengarkan cerita ini. Ternyata Allah itu selalu ada bersama dengan kami ya setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan ciptakan bagi kami. Dan kami juga bersyukur karena Tuhan ciptakan kami sangat istimewa dan sangat sempurna. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, selamat melanjutkan ibadah bersama dengan Kakak Cynthia. Oke adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sekarang sudah selesai. Nah, sebelum kita sudahi ibadah hari ini, kita mau doa penutup dulu ya. Oke, semuanya sikap berdoa yang baik. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Sekarang kami mau melanjutkan aktivitas kami. Sertai kami Tuhan dalam setiap kegiatan kami. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.